atau nge-treat si Hayabusanya bareng si Luoi, jadi Hildanya udah nge-open map aja, nempelin si Cloud. Cloudnya nabrakin terus. Nabrakin terus. Gimana caranya Cloudnya ini nggak bisa mendapatkan farming pattern yang optimal. Ya, tapi permasalahan kita juga sempat ngelihat waktu itu di hari sebelumnya si Skylar pakai Cloud 2 kali ke takedown. Tapi levelnya masih sama, malah bisa ngebalikin keadaan di late game. Nah, itu yang main blowingnya sih. Karena memang Cloud ini tipikal hero yang sangat-sangat late game gitu. Iya. Dia juga bisa dibilang untuk dari segi kalau misalkan yang disiplin ya, yang sabar banget itu dia selalu menggunakan blazing duet hanya untuk seorang core yang ada di belakang. Tapi kalau misalkan core-nya modelan kayak Hayabusa, ya mungkin harus diperhitungkan terlebih dahulu sih. Jangan sampai dia loncat ke belakang sendirian, apalagi dia nggak punya Win of Nature. Dan itulah dia 10 band dan juga 10 pick yang sudah diamankan oleh kedua tim. Dan widih, udah ada Samo. Iya, Samo HT yang bisa dibilang sering banget jadi cadangan ya. Dulu. Sekarang udah balik lagi. Sekarang tim welcome utama. Back, bro. Welcome back. Jelas ya kan, welcome back to my YouTube channel. Iya. Samo HT dibalik Thomas ya. Iya, sama Thomas dibalik Obaja Thomas. dulu. Dulu hero dia kayak bisa dibilang signature-nya Ruby ya kan. Iya. Tapi dengan kembalinya Ruby, akankah dia menggunakan Ruby lagi atau tidak ya nanti Kayaknya ya? Untuk kedepannya. Kayaknya untuk hero nyaman mungkin bisa aja digunakan. Iya. Tapi kalau misalkan untuk sekarang di posisi dari Siren yang lagi down banget, kayaknya mereka harus membutuhkan poin lebih stabil. Jadi kayaknya mereka memprioritaskan pick-pick yang cukup kuat di sini. Anyway, kita bakal langsung aja menyaksikan dia minggu ketiga hari kedua. Match yang pertama antara tim Siren Esports melawan Altrigo X bersama dengan KB dan ada Ansel di sini. Duo bocil yang akan menemani kalian. Yes, duo bocil is back kali ini. Tapi kali ini kita bakal lihat pergerakan dari Samo HT yang kayaknya bakal menggunakan Hilda di arah tengah. Bakal mau coba sedikit memberikan tekanan ya. Yes. Ke arah lebih dalam, tapi dari Alter Ego X mereka berempat ya. Gator ke arah tengah loh. Well, ini kayak bisa dibilang agresif mid lane dan Yox kayaknya dalam ancaman sementara itu langsung coba untuk mundur. Dengan perfect match dari Guava juga harus mundur terlebih dahulu. Langsung satu heal lagi. J-nya. Langsung ada Quad Shadow. Shuriken First Blood dan diamankan begitu saja. Tapi J-nya juga harus down. Sementara ini kali ini lihat langsung ke area blue buff. Retribution-nya masih ditahan sama Altamis. Altamis benar-benar menahan. Tapi kali ini ada Retribution kayak nggak bisa bertahan dengan cukup lama. Langsung Trixie mengamankan blue buff-nya dengan menggunakan Fire Missile karena temperaturnya udah cukup panas. True damage-nya bakal keluar. Sejujurnya itu benar-benar chaos banget. 4 lawan 3. Apalagi Altamis yang ada di depan. Dia mau coba melakukan stealing ke arah blue buff. Tapi yang sangat disayangkan memang kalah jumlah pemain sih. Yang membuat mereka dari tim Siren Esports harus gugur 2 player. Tapi Lita Wanderer diamanin sama Dev Coach barusan. Dia mau ngerasa umbrella free-nya luar biasa. Dia momentumnya dapat banget. Red buff-nya kali ini udah mulai diambil. Samo sementara itu bakal langsung terus ke area jungle. Lihat replaynya nih. Bener-bener kayak apa ya, Guavanya juga nggak bakal bisa bertahan dengan cukup lama. Tapi ketika Altamisnya sadar di sini dia Coach Shadow udah pernah digunakan. Dan ketika terkena perfect match, terbakar Fire Missile, Retribution-nya nggak bakal connect. Oke, tapi di area top lane-nya Samo HT terkena frame shot. 1 hit saja langsung dieksekusi dalam sekejap mata. Bener banget. Serang Guava. Ini kayak mungkin worst case-nya dari Samo memang akan nge-fit ke arah depan. Tapi kalau misalkan dia dapat assist bakal worth it. Cuma permasalahannya kalau misalkan dia nggak dapetin assist sama sekali, dia bakal ngerugi karena stack-nya bakal tetap nol. Quicksand Guard udah di-open saja Azar. Desert Tornado tapi nggak bisa escape. Guava sudah mengantongi 2 poin kill di atas. Ya, ini adalah minusnya Khalid kalau misalkan dia menggunakan execute. Memang dia sangat-sangat offense, dia sangat-sangat memiliki burst damage yang tinggi. Tapi kalau misalkan untuk dalam segi escape mechanism, dia bakal minim banget. Karena escape mechanismnya dia juga hanya bergantungan pada Sandstorm Rage. Yes, dan juga ya Raging Sandstorm-nya sama Desert Tornado yang sedikit juga bisa nyicil. Tapi emang kayak aku emang awal-awal juga sempat nyobain Khalid pakai execute emang kuat banget untuk landing phase ya sejujurnya. Benar-benar. Tapi kalau dari segi team fight, sorry tuh saya emang agak sedikit sulit sih. Lama-lama kayak lebih nyaman pakai Purify, kalau nggak Flicker gitu aku coba Flicker dan emang lebih efektif sih menurutku. Iya, kalau nggak Vengeance. Iya. Vengeance enak tuh Vengeance. Pas lagi Quicksand Guard langsung di Vengeance, damage-nya masuk terakumulasi dari musuh. Lumayan bisa sedikit buying time sih. Nah, yang kalau misalkan kita ngomongin masalah Vengeance, berarti kita bakal ngomongin masalah burst damage sih. Ya. Kalau misalkan ada yang instant kill kayak Balmond, kayaknya nggak cocok sih untuk menggunakan Vengeance. Karena lebih ke arah DPS nggak sih? Iya, lebih ke arah DPS-nya. Kayak misalkan untuk lawan Cloud, oke. Tapi kalau misalkan untuk lawan Balmond, well, wise dari Azar dia menggunakan execute untuk 1v1. Tapi kali ini udah mulai ada rotasi pelan-pelan ke area jungle juga. Cloud-nya Guava masih cukup aman. Farming pattern-nya masih bener-bener safe banget. Sementara Altamis akhirnya mendapatkan 2 buff-nya juga. Dan kali ini
hati-hati, udah ada rotation. Satu kali kita kena dispersion, Blazing Duet langsung dilontarkan begitu Clearing minion saja. aja Samo sih. dikejar, kayaknya bakal clearing minion dari kedua tim, tapi masih ada shadow kill kali ini dari Altamis. Yes, tapi ini yang dipegang oleh tim Alter Ego X ya. Selalu di awal game mereka tuh lebih unggul. Benar. Ini yang aku bilang juga, penggunaan ultimate. Tadi perbedaannya, Guava itu menggunakan satu gua. Oh, fatality, tapi kali ini langsung ada lapisan ini dan ternyata bakal disuruh game kill bakal langsung digunakan dari Retribution langsung diamankan turtle-nya oleh seorang Altamis. Tapi Dev Coach langsung mendapatkan satu dan bahkan ada lantar counter. Double kill daripada seorang Dev Coach dari belakang, tapi Dev Coach juga harus tumbang. Boynya sama tidak bakal dikejar juga. Langsung ada perfect match di belakang sana. Diversion, tapi kali ini masih bisa survive sepertinya daripada seorang Jay. Oh my god, ini kerugian cukup besar sih. Tapi setidaknya tadi kalau nggak salah Turtle diambil sama ini ya, Altamis kan? Altamis. Bukan Hayabusanya, tapi Just dua down. kali di awal game harus ke take down. Ini cukup merugikan sih nampaknya untuk tim Saran Esports. Namun perlahan tapi pasti dari Guava, oke bakal terkena Power of Flawless. Agak sedikit dipacul untuk sedikit melakukan holding juga di arah bawah yang udah agak sedikit tipis dari segi turretnya. Oh. Nah, tapi tadi tuh ada satu pelajaran yang sebenarnya mau aku ini ya, Hah? mau aku Mention. Kayak misalkan tadi kan ada Blazing Duet dari Guava di Ah. mid lane. Tapi Altamisnya ini tidak menggunakan Shadow Kill untuk melakukan clearing minion. Jadi kalau misalkan diadu, team fight-nya beradu lagi. Fatal Link ternyata langsung di pop out di sana. Langsung ada rotation langsung saat ini Sanity. tapi kali ini damage nggak cukup. Samo masih mengejar karena Yox-nya bakal langsung dipacu Power of Wild dan ternyata ada flash dari sisi lain. Dev Coach mengamankan satu buah kill di arah sana ke arah Dispersion. seorang Invis, tapi dispersionnya menyelamatkan diri dan mendapatkan satu buah poin kill. Jay masih menyelamatkan teman-teman dari Siren Esports. Oh my god, Jay make the play dengan support playnya, tapi lihat Altamis. Oh my Nggak god, bisa. shadow kill langsung saja dihabisi dalam sekejap mata kali ini Altamis. Gak bisa sih, gak bisa. Shadow Kill tuh terlalu sakit damage-nya dan itu dia kayak misalkan Shadow Kill-nya dari Altamis itu selalu di-save gitu loh. Dia gak pernah melakukan untuk clearing minion Iya. dengan asal. Lebih ke arah hero sih. Iya, sekarang kita tahu sendiri kalau misalkan ngomongin masalah clearing minion, Blazing Duet, Shadow Kill sama-sama clearing minionnya cepet banget. Tapi Betul. perbedaannya di sini kalau misalkan udah gak ada soft skill ultimate, mereka tim fight-nya bakal rugi. Rotation dibuka, dispersion, retribution bahkan ada dari Guava dan kali ini ada satu buah beast killer. Dari seorang Invis tentunya diamankan, tapi Altamis mau kemana dia nyari red buff dan mungkin bakal ada Nice. shadow kill. Clearing minion karena Uh-oh, belakang be Ryzel careful, menanti bro. ternyata ada perfect match fatal Fatal yang bakal digunakan. Langsung ke arah belakang sendiri di depan sana Red Sandstorm-nya dapat lethal counter dan bahkan Azernya nggak bakal bisa berbuat apa-apa. Ryzel masih mencoba untuk psychosis di depan sana, terkena dispersion, masih ada perfect match, langsung kena efek slow, double stun incoming, langsung death Jay-nya? Yin yang overturn, Jay dikejar, dikit tapi lagi. kali ini masih ada Samo dan Samo save the day dengan kali ini ada 6 dan langsung aduh. sanity-nya benar-benar menyelamatkan seorang Trixie dari Jay yang harus escape dan tumbang akhirnya. Sejujurnya udah keren banget sih escape-nya, tapi nggak digadang-gadang. Yang tak disangka-sangka nampaknya adalah Insanity dan Samo. Trixie. But meanwhile, in the bottom lane, Samo mulai dikejar seorang Guava Oh, enggak. dengan adanya stack yang cukup banyak, 6 Enam. stack. Waduh, ini udah sedikit tercicil saja, lihat bakal dipacul. sakit. Ada Flea bakal digunakan Dave Coach. Mau coba untuk melakukan defense, datang bala bantuan di TB-in. Dan untungnya selamat ya. Emang sih, nggak ada yang bisa nangkep pergerakan daripada seorang Samo. Hal ini yang membuat Samo gampang banget nge-zoning Kagura dan juga Cloud-nya. Kayak misalkan di sini Dev Coach. Dev Coach ini benar-benar harus jaga posisi gimana caranya biar Rasho Umbrella Lovely dan ini yang overturn-nya dia ini ke arah member dari Siren Esports. Tapi kalau misalkan dipepet terus nih sama Samo, ya kan dipepet terus. Ini Pepet terus. bahaya. Iya. Aku sempat jawab, pepet terus. Oh, pepet terus. Iya, pepet terus ya kan. Kayak Ansel kemarin. Iya. Sama KB juga, cuma Iya. ya gagal waktu Februari ya. Iya, Tidak harus di-mention gitu loh. aduh. Tahu. Oke, tapi kali ini mulai di sedikit inisiasi dan mungkin dari segi itemnya udah jadi DHS dari seorang Cloud. Menit Udah cukup enak nih buat nyicil-nyicil dan dia langsung ngamanin Magic Shoes ya. Ingat ya perbedaannya Cloud ketika belum punya Demon Hunter Sword dia bakal lemah banget. Tapi Yap. ketika udah punya Demon Hunter Sword dia strong banget. Team fight ayo. Mau split push ayo. Mau 1v1 ayo. Tapi jangan sama Hayabusa dulu sih. Iya, agak sulit sih. Agak sulit tuh. Tapi Hayabusanya mau jadi ini kan? BOD BOD soalnya. sih. BOD. Udah ini udah fat banget sih dari seorang Altamis. Tapi memang perbedaan dari segi God memang diunggulkan lebih ke arah Guava. Karena Guava tentunya dengan ya kita tahu sendiri satu dead dan langsung ada Blazing Duet. Jay-nya. Jay-nya tumbang. Di depan sana Samonya bakal dikejar. Perfect match-nya belum ada. Karena Flame Shot Purifier pun digunakan. Mid lane bakal didapatkan seperti tapi di arah top lane. Azer coba untuk mengamankan Waduh, poin dan Altamis. ternyata Altamisnya harus down di Burst Fatal Link dan damage-nya, bro. 5-5-nya ada di area mid lane. What are you doing Altamis? Dia tahu harusnya di mid lane itu ada 5 rame banget dan ternyata langsung ada perfect match di depan sana. Sama dalam ancaman. Gak punya Purify lagi dan langsung dilarang counter. Di shutdown begitu saja. Invis juga bakal terkena fire strike kah? Enggak, Azer datang. Sandstorm kah di sini?
Wah, ini cukup mimpi buruk sih untuk di awal-awal. Altamis mungkin tadi dia berinisiatif untuk sedikit melakukan clearing ini ya. Tapi nggak disangka-sangka damage-nya dari tim Alter Ego X itu cukup besar burst damage-nya. Regis coba kali open aja blessing duet dari seorang Guava. Dia depan mencoba untuk mundur, tapi lihat dia depannya dari seorang Yox. Harus ke take down, tapi Guava lihat atas diberinya. Tapi the fire stuck. Invis dapetin satu, gara Guava. Dua bakal tumbang, fire missile bakal di open dan langsung mundur. Hanya dua yang ke take down dan Alter Ego X langsung bergerak. Thanks to Invis dia dapetin satu buah poin dari Turtle. Langsung ada lethal counter di area mid lane. Ryzel dapetin satu momen yang sangat-sangat manis di sini. Ryzel udah bener-bener strong banget. Dia udah punya Curse Helm. Dia kayaknya on the way langsung entah ke Brute Force ataupun ke Queen Swings. Itu kayaknya bakal enak banget buat dia. Karena kalau misalkan untuk Brute Force dia bakal punya escape mechanism dengan movement speed dia yang sangat-sangat tinggi. Tapi Samo sendirian di sini langsung damage cukup banyak. Fleeting time akan diamankan sama seorang Yox. Dan mungkin Samo bakal dalam ancaman. Ini yang overturn digunakan. Mencoba untuk menghindar. Coba diabsorbkan kah? Masuk ke rumput tapi masih bisa regen. Ya, untung masih ada rumput ya. Kalau rumput bisa dibilang emang habitat yang sangat nyaman untuk seorang Hilda ya. Kalau nggak ada rumput kayak ibaratnya apa ya? Ibaratnya pembalap MotoGP nggak pakai motor. Tapi lihat kali ini oke. Dispersion? Enggak cuma sendirian aja ya. Oke, Dev Coach bakal dikejar langsung dihajar. Lihat tuh di pokingnya gila setengah darah Samo dalam ancaman di belakang sini. Langsung ada pergerakan juga. Ada rotation, duality pasifnya keluar. Jay langsung difataling Wacap sendirian. Langsung hilang begitu saja. Jay-nya harus down. Ini benar-benar terlihat kayak dari Yox-nya. Dia langsung memaksimalkan walaupun Jay doang sendirian. Tapi at least dengan kehilangan satu support untuk tim Saran Esports. Ini akan menjadi cukup menegangkan sih. Nggak pakai support, nggak ada nanti mungkin dispersion untuk 10 detik yang akan datang ya. Tapi Invisnya juga emang sulit untuk di take down sih. Iya, dia punya pengen sih. Enak banget. Terus absorb damage dari Turtle-nya ini. Azer gila itu liatin di seton ada sakit banget langsung ada langsung dari Blade juga dan ke belakang sana. Dapetin Devcon satu pertukaran yang masih bisa di trade kill. Samo kelihatan. Langsung ada efek stun. Ryzel juga datang mencoba untuk Cyclone Fist terlebih dahulu. Nggak bakal ada Cyclone Eye di depan sana. Samo masih survive tentunya. Lordnya udah terbuka. Dua hyper carry memang memegang bab. Tapi keuntungannya di sini lebih diamankan oleh Guava. Yes, ini kalau dari segi jumlah sih sama-sama 4, tapi kalau untuk dari segi item cukup sakit dari seorang Guava. Dia mulai menjadikan sama mati di area tengah. Tapi lihat tricksnya Bung KB. Invis agak sedikit ya bisa nyicil, tapi dia bakal pecah. 1 lawan 3 kali mencoba untuk bertahan. Pengen sekali open, ada last insanity Tuar. Plebeo berhasil didapatkan dari daerah belakangnya dipacu. Rasa Samo hati langsung metal mirror image di fataling di area depan. Samo hati pun berhasil di take down. Bahkan Guavanya langsung mirror image kembali lagi datang untuk bantuan Altamis di area belakang. Kuasa ada mundur dalam sekejap mata. Ada flame shot di pop up, tapi hanya untuk menyicil dan memberikan pressure lebih lagi ke arah Siren Esports. Well, dari Samo sebenarnya dia udah menyelesaikan tugas dengan sangat baik, namun tidak ada eksekutor yang mengincar ke arah Guava sehingga Guavanya free. Dan ternyata ini adalah sebuah fakta yang menarik bahwa Guava pernah menjadi MVP of the week di regular season MDL season pertama, week yang ketiga. Oke, ini akankah kembali lagi ya? Mumpung ini juga sama-sama week ketiga ya, cuma beda season aja. Beda season, beda hari aja ya. Iya, tapi kali ini Altamis cukup low HP, Azer juga langsung escape. Waduh, Quad Shadow ke arah belakang. Ketahuan sih posisinya. Dikejar, Shadow Kill bakal digunakan. Perfect match-nya keluar. Fataling mungkin bakal langsung di pop up, tapi nggak bisa. Langsung ada Quad Shadow dan ternyata Killing Spree diamankan juga oleh seorang Guava kali ini dengan pasif dari Killing Spree. Tas. Ditungguin bro. Udah gak bisa escape lagi, tapi sejujurnya ya, kalau walaupun dari segi poin kill beda jauh, Alter Ego X lebih unggul, tapi somehow uang dari tim Saran Esports nggak beda jauh. Cuma beda 2K. Cuma beda 2000 loh. Ini karena efektivitas farming yang dilakukan sama Altamis itu make space banget buat teman-teman dari Siren ketika mereka menang dari segi rotasi minion ya. Ya, tapi memang bisa dibilang cukup cerdas untuk mengejar ketertinggalan. Tapi kali ini di arah tengah, Lordnya sudah mulai berjalan. Ini hati-hati sih. 4 lawan 5. Perfect match Fataling langsung dibangkan sana. Langsung adalah sisa ditembakkan ini yang overturn. Langsung ada Guavanya juga mencoba untuk menghajar ke arah seorang Invis mencoba untuk mundur. Gak punya vengeance lagi. Bahkan kena efek double. Inferno-nya masih ada dan ternyata Cyclone Shift terlalu sakit. Ryzel mencoba untuk bertahan dari duality pasif dan ternyata Samonya harus tumbang di depan sana. Guava benar-benar berada dalam posisi yang aman. Tidak tersentuh sama sekali padahal Invisnya tadi udah loncat. Oh my god, itu benar-benar di definisi terjaga dengan baik sih. Ditempelin sama member Alter Ego X dan Guavanya. Karena penjagaan yang bagus, dia bisa ngasih damage dan sama sekali nggak pick off.
Oke, tapi kali ini satu ditukarkan untuk dua. Belum ada inhibitor turret yang down. Guava walaupun dia marksman, tapi dia juga harus lebih disiplin. Wow. Karena kalau dia nggak dapetin momentum untuk ngedapetin turret base-nya ini kayaknya bakal rugi banget sih. Yes, dan Invis dengan mungkin menyadari dia sering di depan, dia langsung mengamankan bad armor untuk bisa dibilang membalikan sedikit damage output dari seorang Guava ya. Iya, kayak dia emang butuh armor banget sih. Ryzelnya udah strong banget. Kalau misalkan darahnya diperbanyak juga, dia bakal jadi dilema karena lethal counter semakin banyak darah, Oh, semakin iya. banyak HP semakin gampang gitu. Udah Queen Spring, Golden Staff, nextnya mau ke Endless sih kayaknya ya dari Guava ya. Feelingku sih Queen of Nature. Queen of Nature ya, bisa sih untuk setidaknya nahan Hayabusa. kill. Kalau di dive in dengan adanya Quad Shadow yang udah nempel, udah merasuki, tapi Winter udah diamankan juga masih orang J. Dan dari segi atlasnya pakai fleeting time. Dan Ryzel kayaknya mau Oracle. Ryzel ya. Ryzel. Lebih Trixie juga mau ke Ice Queen One, feeling gue ya. Kayak, nah kan, Gara dia mau One gini. sama Glowing One oke sih. Enak Iya. itu, export pakai 2 item kayak gituan aja. Iya. Udah bisa Enak ngebakar-bakar. sih, slownya sih, slow banget. Slownya, movement speednya. Iya, apalagi ke item awalnya udah pakai Queen immortality. Swing sih kayaknya. Untuk si ini ya, Trixie. biar nambah durability juga. Queen of Nature kan dari Guava. Ya, berarti Tapi langsung menghindari sih. iya, kalau aku melihatnya juga dengan Endless Battle sih emang wajib banget sih kalau ada Queen of Nature. Apalagi kita tahu sendiri Altamis dengan Hayabusanya kayak Quad Shadow, hit, Shuriken, hit. Itu kan combo klasiknya Hayabusa lah. Iya. Tapi dari Hayabusa juga dia mau ngamanin Queen Swing ya. Kurang lebih. J-nya yang diincar, Fataling ternyata masih ada Winter Winter. Transit dan di belakang Power of Violence sudah dikeluarkan sama Samuel Samo dan duality pasif ini juga keluar Francis bakal digunakan. Tapi kali ini masih ada bertahan di arah depan sana. Yox mencoba untuk memberikan efek stun saja. Invis mencoba untuk mundur, terkena efek slow. Ryzel incoming, tapi masih belum ada damage yang terlalu banyak. Langsung ini yang overturn juga. Tapi kayaknya miskomunikasi terjadi dari L3 X. Cukup dilema daripada seorang Ryzel. Mengincar ke arah mana? Samonya udah mulai muncul lagi dan kali ini Trixie ngebakar-bakar ke depan sana. Absorb damage-nya masih banyak banget. Altamis dipaksa untuk mundur dan di zoning habis-habisan biar nggak dapetin blue buff untuk momentum di late game kayak gini. Ini Ryzelnya juga makin pede, dia punya Oracle. Kan kali ini Altamis sudah mengamankan Queen Swing. Dia memanfaatkan Demonize juga, walaupun darahnya nanti udah agak sedikit low di bawah 40%. Yes. Bekas sedikit tambahan lifesteal ya. Benar, Demonize kan bener-bener kayak apa ya, penyelamat lah. Iya. kasarnya. Oke, Ryzel di arah top lane coba untuk sendirian di depan PR sana, banget sih. ditahan terlebih dahulu. Lihat regennya Guava memberikan efek slow, langsung ada pergerakan dan Dispersion. cancel. Dispersionnya ternyata gak jadi, J-nya harus tumbang. Dan sama diamankan di arah belakang daripada seorang Trixie harus mundur hasil dalam ancaman. Tentunya Quick Sand Guard-nya langsung diamankan dan Blazing Duet langsung ke arah belakang, langsung ke arah depan. Sementara itu Samonya harus down. 3 hilang dari Siren Esports. Sementara itu Altamis mencoba untuk melakukan Shuriken secepat mungkin. Kali ini Quad Shadow bakal coba untuk diamankan. Invis pun dikejar. Ternyata Fatalingnya nggak kena, masih bisa escape daripada seorang Invis dengan chestamnya. Oh my Sementara God. itu langsung ada satu minion yang tersisa dan mereka dari Altrigo X, mereka tahu nggak bisa nembus tanpa adanya Lord. Dan kali ini Lordnya bakal langsung diinisiasi kayaknya. Oke, langsung aja walaupun hanya tersisa 2. Akankah bakal coba di kontes melihat dari base turret yang ada di bawah sudah disecure oleh tim Altrigo X. Ini menjadi kerugian yang cukup besar. Tapi kali ini udah ada J. Akankah ada dispersion yang bakal kita lihat secara mengejutkan? Tapi lihat satu bar lagi. Oh, no. Dispersion di open di depan. Tapi Lordnya masih bisa dilawan oleh seorang Guava di depan. Invis-nya 1 lawan 5. Dilihat counter. No Gak way. bisa bertahan. Tapi Oh, masih ada Invis. Invis. Oh my god. Tapi gak bisa. Lihat Guavanya. Win Masih of hidup. Nature save the day. Kali ini ada seorang Guava. Bener-bener momentumnya pas banget. Dia pakai Win of Nature-nya langsung dipaksa. Namun ini bakal jadi marah bahaya. Kenapa? Karena Altamis bisa aja memanfaatkan momentum tersebut kalau dia dapetin Guavanya. Oh my god, 30 detik kali ini. Harus menunggu nampaknya. Tapi itu buying time dari seorang Invis dengan tamusnya plus pengens yang sangat tepat yang dia keluarkan. Di momen yang cukup terdesak. Bisa setidaknya nge-hold 15 detik lagi. Dan lo juga sudah mulai masuk dari sisi top lane. Bakal coba diharas kali ini Altamis. Tanpa adanya blue buff. Samo HT mencoba untuk membuka vision, magic penetration diamankan dengan adanya divine glaive untuk game coach. Kali ini perfect match. Di arah depan bakal di open saja, lihat Lordnya masih berjalan. Tanpa adanya kontes, tanpa adanya gangguan, dispersion dual itu pasti bakal di open saja. Di arah belakang Samo HT tercicil. Batalingnya! Kena banyak saat itu langsung di follow up. Double kill dia makan oleh Ryzel. Bahkan 4 down, mega kill dia makan juga sama seorang Guava dan that's it. Altrigo X dengan combo wombo combro misro-nya. Oh my god, Fatal
Paling featuring Blessing Duet, Yox dan juga seorang Guava. Ini dia play yang sangat memuaskan, Wih. menakjubkan. Lihat Guava senang banget loh. ekspresinya, yes, Guava si buah jambu. Buah jambu Buah klutuk. jambu klutuk. Waduh, gila itu Yox sih. Sejujurnya gokil timingnya. Tapi lihat gak sih kayak Blazing Duet Last Insanity-nya barengan gitu? Iya, Kayak muter-muter barengan. itu areanya sih nggak ngerti lagi. Emang team Emang dia fight, team incer area sih. fight-nya, iya team fight-nya dari Altrigo X itu kuat banget karena mereka juga ngamanin Balmond dengan Ya, 3 hero muter sih. tinggal sekarat di lateral counter sama dia. Tapi sadar gak sih itu 5-5-nya hero-nya bisa muter? Ada. Sugio Muginya kan Muter juga, iya. Atlasnya kan Fatalik kan Muter. Cloud muter juga. Cyclone Sweep muter. Muter juga. Oh, Semuanya muter, Ini ya kan? konspirasi macam apa? 5 Ya, hero gitu. muter. Dari Alter Ego X. Dan Bocil berhasil. tontonannya konspirasi. Iya. Kan males ya. Bahasnya kan panjang. Tapi ya secara mengejutkan kali ini Alter Iya. Ego X. Mereka bisa memaksimalkan kemenangan di early stage ya. Iya, potensi mereka yang di early stage-nya padahal mereka dirusuhin tapi Yes. dengan farming pattern yang luar biasa padahal menit ke-7 mereka baru mengamankan di Hunter Sword dari Iya. Guavanya tapi gimana cara mereka